Yang ketiga yaitu yang disebut dengan takdir sanawi. Apa itu? Yaitu takdir setiap tahunnya. Nah, ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Yang keempat yang disebut dengan takdir yaumi, takdir setiap hari, yang ditunjukkan dalam surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah berada dalam kesibukan. Ya, kata Ibnu Abbas, artinya mengijabah doa ini, ya, mengadab ini, memberikan kemuliaan pada ini, dan yang lainnya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ketika janin telah berumur 120 hari atau 4 bulan 10 hari, Allah mengutus malaikat. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, sebagaimana saya sebutkan, bahwa malaikat itu datang 2 kali. Kali yang pertama pada hari yang ke-50. Di mana ya di hari yang ke-50 itu Allah menugaskan malaikat untuk menentukan bentuknya. Demikian pula jenis kelaminnya. Dan yang lainnya telah dibentuk oleh malaikat. Ya, sudah diketahui kepalanya, kemaluannya, tangan, kakinya. Kemudian, ya, pada hari 120, yaitu 4 bulan 10 hari, Allah kembali mengutus malaikat, ya, di mana malaikat ini adalah disebut oleh para ulama dengan malaikat muwakkal birrahim, yaitu malaikat yang mengurus rahim. Ya, kemudian ditiupkan padanya ruh. Dari situlah kemudian para ulama mengatakan ya bahwa ya orang yang telah ditiupkan padanya ruh bayi, maka ketika ia keguguran maka hukumnya sama dengan bayi-bayi yang manusia yang lain yang hidup. Karena ia telah menjadi manusia yang sempurna. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Allah menentukan kepada kita 4 perkara. Yang pertama yaitu tentang ajal, rizki. Maka Allah telah menuliskan rizkinya selama hidupnya. Allah pun juga telah menentukan umurnya berapa tahun. Allah pun menentukan tentang amalannya, apakah amalan saleh atau amalan taleh. Allah pun juga telah menuliskan apakah ia akan masuk surga atau masuk ke dalam api neraka. Ya, kalau kita mikirin takdir puyeng, Pak. Ya, bayangkan amalan kita sudah ditulis. Berarti kita beramal soleh, beramal taleh sudah ditulis. Jadi buat apa? Ya, bayangkan kita sudah ditulis oleh Allah apakah kita di surga atau di neraka. Sampai-sampai ada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Iya. Apa kata Rasulullah? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Tugas kalian beramal. Karena setiap kalian akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau memang ia diciptakan untuk surga, Allah akan mudahkan ya amalan-amalan ahli surga. Kalau ia diciptakan untuk neraka, maka Allah akan mudahkan ia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Iya. Tapi Pak, ya kalau kita mikirin terus aduh saya di surga apa di neraka, kita nggak tahu. Kita ini nggak pernah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kamu bakalan di neraka gitu kan. Nah, disinilah hikmahnya. Makanya kenapa kita disuruh oleh Rasulullah beramal. Tugas kita berusaha dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang memang bersungguh-sungguh untuk mencari surga. Iya. Di dalam ayat-ayat Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya seseorang sesat, seseorang mendapatkan hidayah pasti ada sebab-sebabnya. Allah menyesatkan seseorang, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, pasti ada sebab-sebabnya. Ya Fir'aun kenapa sesat?
menolak ayat-ayat Allah. Ya, karena kesombongan dia. Allah sudah tegakkan kepada Fir'aun apa? Ya, ayat-ayat bayinat. Bahkan ya berbagai macam uzur telah Allah berikan kepada Fir'aun. Allah berfirman, "Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil." Ketika azab itu menimpa Firaun, ya. Maka Firaun pun berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu agar Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan ini. Kalau memang kesulitan ini telah hilang, hai Musa, kami akan beriman kepada engkau. Kami akan membiarkan Bani Israel untuk pergi bersamamu." Ya, ketika kata Allah, "Falamma kashafna anhumur rijz." Ketika Allah hilangkan musibah itu yang menimpa mereka tersebut, azab yang menimpa tersebut, ya, apa yang terjadi? Idahum yankuthun. Ternyata mereka kembali kepada kekufuran. Fir'aun sudah tahu akan kebenaran Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Mereka juhud mengingkari padahal hati mereka yakin akan kebenaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya Bapak sekalian ya, Allah menyesatkan suatu hamba bukan karena Allah yang zalim, tidak, tapi si hamba yang zalim. Allah sudah menegakkan berbagai macam apa? Hujah. Sudah datang para rasul, para nabi, tapi dia yang sombong. Dia yang enggan untuk mengikuti ajaran para rasul. Ya, makanya tidak bisa Allah disalahkan. Ya. Sebab kalau ada orang yang mengatakan, "Loh, saya sesat, ini sudah ditakdirkan oleh Allah sesat." Ya. Maka pasti setiap orang yang berbuat maksiat akan dengan mudahnya berdalil dengan takdir. Ini bapak-bapak misalnya melanggar peraturan lalu lintas, di stop sama polisi. Ya, ketika dimintai SIM kata bapak, "Maaf pak, sudah takdir, gimana lagi?" Pasti polisi pun gak bakal terima pak, enak aja. Kamu kan sudah tahu rambu-rambu lalu lintas ini gak boleh. Ya, akal mana yang akan bisa menerima perbuatan seperti itu? Ya. Maka dari itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa memang segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah pun memberikan kepada manusia apa? Kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kemampuan untuk apa? Ya, untuk menjalani perbuatan yang hak dan meninggalkan kebatilan. Siapa di antara kita yang mengatakan saya tidak bisa untuk melaksanakan ketaatan kecuali orang-orang yang mungkin sakit ataupun yang punya uzur? Siapa di antara kita yang mengatakan bahwa saya tidak mampu meninggalkan maksiat? Mampu. Allah berikan kepada kita kemampuan. Maka kewajiban kita Bapak sekalian ya adalah mencari takdir, lari dari takdir kepada takdir. Ya. Oleh karena itu ketika seorang pencuri hendak dipotong tangannya oleh Umar, si pencuri berkata, "Mahlan ya Umar, nanti dulu hai Umar. Bukankah saya mencuri dengan takdir Allah? Kenapa engkau hendak potong tangan saya? Ini kan sudah takdir." Maka Umar berkata, "Kamu mencuri dengan takdir Allah, dan saya pun akan potong tanganmu dengan takdir Allah." Kenapa? Ya, si pencuri tidak bisa berbicara lagi. Nah, disinilah Pak ya, kewajiban kita itu bukan mikirin takdir, tapi apa? Ya, mencari takdir yang baik dan berusaha terus untuk ya memohon kepada Allah takdir yang baik. Kita tidak tahu takdir kita apa. Maka kewajiban kita adalah berusaha. Sebagaimana bapak-bapak lapar. Apa yang kita lakukan? Apakah orang yang lapar berkata, sudah takdir Allah, kalau nanti kenyang juga insya Allah takdirnya bakalan kenyang sendiri? Nggak mungkin Pak. Kalau kita lapar, konsekuensinya adalah kita harus cari makanan. Tidak mungkin ada orang berkata ini takdir, sudah takdir Allah. Maka kalau kita lapar, kita cari makanan, kita tersesat, kita bodoh, kita tidak tahu kewajiban kita mencari ilmunya. Dan kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah ini Bapak sekalian ya, maka dari itulah Rasulullah SAW melarang kita untuk jangan terlalu dalam memikirkan takdir. Kata Rasulullah, inna mimma akhafu ala ummati takdziban bil qadar. Ya. Di antara perkara yang aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah, itu umatku itu mendustakan takdir. Rasulullah khawatir, bahkan Rasulullah mengabarkan akan munculnya sebuah firqah yang menolak takdir. Beliau bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umatku ini, kata Rasulullah. Kenapa orang Qadariyah disebut majusi, Pak? Ya, karena memang mirip. Orang Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan itu cahaya dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Sehingga mereka menisbatkan apa? Ya, perbuatan buruk kepada selain Allah. Orang Majusi mengatakan Allah hanya menciptakan kebaikan-kebaikan. Adapun perbuatan buruk itu bukan ciptaan Allah, itu kehendak manusia murni dan itu bukan kehendak Allah. Itu orang Majusi. Iya, orang-orang siapa? Qadariyah. Ahlussunnah mengatakan tidak, semuanya Allah sudah takdirkan. Tapi ingat, manusia pun diberikan kemampuan untuk meninggalkan maksiat dan untuk menjalani ketaatan. Nah ini Bapak sekalian, makanya kata para ulama, ya, takdir itu ada dua macam. Ada takdir apa namanya? Ya, kauni, qadari, dan ada takdir syar'i, dini syar'i. Dan ini sebenarnya sudah kita pernah bahas pada rukun iman yang keberapa? Ke-6. Ya, ketika itu kita membahas al-iman bil qadar. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersumpah, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, dalam riwayat Bazzar, sittina aman, selama 60 tahun lamanya. Iya. Selama 60 tahun, bayangkan Pak. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Artinya sudah hampir meninggal dunia. Fayasbiqu alaihil kitab, ternyata ketentuan berkata lain. Apa yang terjadi? Fayamalu bi amali ahlin nar, ia pun mengamalkan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan ia pun mati di atas itu dan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Apakah berarti Allah zalim? Bayangkan orang ini sudah beramal 60 tahun. Apakah berarti Allah zalim menyia-nyiakan perbuatan dia? Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam berkata, dalam riwayat Muslim ada lafaz yang memberikan ketenangan hati kita. Apa itu? Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim itu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, fima yabdu linnas, sebatas yang terlihat kepada manusia, sementara ia termasuk penduduk api neraka. Lihat kata-kata apa? Sebatas yang terlihat oleh manusia. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, ini menunjukkan adanya dasaisul qalb. Ya. Dia terlihat secara lahiriah ia berbuat kebaikan, tapi hatinya Allahu'alam, kita nggak tahu. Ada orang beramal tujuannya karena dunia. Ia tidak mengharapkan keridhaan Allah, yang dia harapkan ketenaran, yang dia harapkan ya kehormatan dan yang lainnya. Karena ketidakikhlasan dia, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Allah seret dia ke dalam penduduk api neraka. Ya dan billah. Ada orang subhanallah Bapak sekalian ya, selama ia beramal soleh, ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah dan yang lainnya. Tapi sayang dia tertipu dengan amalan solehnya.
Dia menganggap saya sudah beramal soleh banyak. Ya, haji sudah 40 kali. Ya, 60 tahun lamanya saya beramal soleh. Ya nggak apa-apalah saya berbuat maksiat sekali-kali. Akhirnya apa? Dia menganggap remeh perbuatan maksiat. Dia merasa diri beramalnya sudah sangat banyak. Akhirnya dia menganggap remeh perbuatan maksiat. Akibat dia menganggap remeh perbuatan maksiat, lalu ia berbuat maksiat. Disitulah ajal menjemput dia. Naudzubillah. Ya. Ada lagi orang Pak selama beramal soleh, masya Allah, apa yang terjadi? Terkena penyakit ujub. Ujub. Dia merasa bangga diri. Ya, akhirnya apa Pak? Ya, kalau sudah ujub menghinggapi hati seorang hamba, biasanya akan mudah terkena penyakit sombong. Apa yang terjadi? Biasanya dia akan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Dia akan menyepelekan orang lain. Ah, dia amalannya biasa-biasa saja. Saya, Masya Allah, tiap malam sholat tahajud, saya sholat saya sedekah, saya begini dan begitu. Dia memandang remeh orang lain. Sehingga ujubnya ini suatu ketika akan menyeret kepada apa? Kemaksiatan, seperti halnya iblis. Iblis dulu ya merasa dirinya paling mulia di antara malaikat. Bahkan Allah menyerahkan ya apa namanya langit dunia kepada dia. Dahulu dia iblis itu paling rajin ibadahnya, paling luar biasa. Tapi ternyata Allah Maha tahu bahwa di hati iblis itu ada kesombongan. Di hati iblis itu ada ujub. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam, maka baru terlihat kesombongan dia, Pak. Baru terlihat apa? Kesombongan dia dan keujuban dia. Allah ingin uji si iblis itu. Makanya ya akhi azani Allah wa yakum, itu yang kita khawatirkan, Pak. Kita sudah lama beramal soleh, sudah ya bertahun-tahun ngaji dan yang lainnya. Yang kita khawatirkan ini yaitu Pak, ya, terkena penyakit ahlul kitab. Silakan. Mungkin digeser Bapak sekalian biar yang ini. Itu yang kita khawatirkan Bapak sekalian, ya kita ini terkena penyakit ahli kitab. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hadid, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, apakah belum saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka merasa khusyuk dengan zikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Janganlah mereka seperti ahli kitab, ya, telah panjang kepada mereka apa? Waktu. Rupanya dengan panjangnya waktu itu hati mereka malah semakin keras. Ya, dan menjadi fasik kebanyakan mereka. Itu yang kita khawatirkan Bapak sekalian ya. Makanya selalu kita mohon kepada Allah, dan itu yang dimohon Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan hati kami di atas agamamu. Rasulullah SAW saja Pak selalu berdoa itu Pak, apalagi kita. Rasulullah SAW itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ternyata Rasulullah mohon kepada Allah supaya hatinya dikokohkan di atas apa? Agama. Hari ini terkadang hati kita mantap di atas agama. Entah lusa, entah besok kita tidak tahu. Terkadang lusa, terkadang ya entah kapan hati kita ternyata berubah. Kemudian condong kepada ya sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian kata Rasulullah, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar." Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Ya, dalam riwayat Bazzar sittina aman, 60 tahun lamanya. Kenapa 60 tahun? Dalam salah satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani,
bahwa umur 60 tahun itu adalah ya umur yang masih diberikan uzur oleh Allah. Kalau lebih dari 60 tahun masih juga tidak taubat, biasanya sudah sulit untuk kembali kebenaran, Pak. Iya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran 40 tahun. Disebutkan dalam hadis 60 tahun. Ini antara 40 dan 60 ini adalah masa-masa seseorang. Apakah dia akan kembali kepada kebenaran ataukah dia tetap? Biasanya kalau sudah 60 tahun dia tidak kembali kepada Allah, akan semakin sulit dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk api neraka. 60 tahun lamanya. Ya. Sehingga jarak ia dengan neraka tinggal sehasta. Tapi takdir menentukan lain. Rupanya ia beramal dengan penduduk api, penduduk surga. Ada apa? Masya Allah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Dahulu, kata Rasulullah, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Bayangkan. Tapi rupanya, Pak, orang ini walaupun sudah membunuh 9 jiwa karena kebodohan dia, hatinya selalu ingin kembali kepada Allah. Hatinya selalu ingin taubat kepada Allah. Apa yang terjadi? Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Dia pun bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala abid. Rupanya ia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah yang bodoh. Akhirnya dia bertanya, ada orang, innahu qad qatala 99 nafsan. Ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah. Apa masih ada pintu taubat? Maka si orang ahli ibadah ini ya berkata dengan tanpa ilmu. Apa kata dia? La, tidak ada. Rupanya dia marah, dibunuh lagi, Pak. Ya, fakammala biha mi'ah, kata Rasulullah, sehingga sempurna 100 jiwa dia bunuh. Tapi rupanya orang ini masih tetap tidak tenang. Ya, fitrahnya bergejolak. Dia ingin kembali kepada kebenaran. Tapi dia tidak tahu caranya bagaimana. Harus bagaimana. Biasanya orang seperti ini akan mudah kembali. Berbeda dengan orang yang ketika berbuat maksiat, dia dengan bangganya dengan berbuat maksiat tersebut. Iya. Hatinya itu tidak ada rasa penyesalan ketika ia berbuat maksiat. Beda, Pak. Orang seperti itu biasanya susah buat taubat. Tapi orang ini rupanya, Pak, ya di dalam hatinya ada selalu ya fitrahnya bergejolak. Karena memang maksiat itu pasti akan membuat hati tidak tenang. Iya. Maka dia pun bertanya lagi kepada orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Kali ini ia ditunjukkan kepada seorang ulama. Maka ia bertanya, innahu qad qatala mi'ata nafsan. Dia telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubah. Apakah masih ada pintu taubat? Kata si alim ini, na'am. Iya. Faman yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang bisa menghalangi kamu dari taubat? Sekarang tugasmu, kata si alim ini, tinggalkan negerimu yang rusak. Wantalik ila ardin, ya, dan pergilah ke sebuah negeri di sana. Di sana banyak ahli ibadah dan orang-orang yang ya saleh. Rupanya memang orang ini ingin bertaubat. Dia pun pergilah. Tapi sayang di tengah jalan dia dijemput kematian. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab berantem. Apa kata malaikat adab? Dia ini nggak pernah beramal. Apa kata malaikat rahmat? Tapi dia ingin kembali dan bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah mendatangkan malaikat berbentuk manusia dan menyuruh untuk ia mengukur ke negeri mana ia lebih dekat. Jadi ukur, ternyata Allah berfirman kepada negeri yang dituju, wahai negeri, mendekatlah kamu. Mendekat. Ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju. Dia pun diambil oleh malaikat rahmat dan Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya Pak, ya, kita yang sudah ngaji, ketika melihat orang yang berbuat maksiat, kita jadi mikir. Kita nggak tahu akhirnya gimana.
Barangkali dia yang berbuat maksiat suatu ketika kelak dia taubat kepada Allah. Sementara kita yang berbuat kebaikan, amalan soleh, sudah Masya Allah banyak, kita nggak tahu akhir kita apa. Ya, makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa seorang yang zuhud adalah orang yang apabila melihat saudaranya, ya ia merasa saudaranya lebih baik dari dirinya. Ya. Walaupun kita banyak beramal soleh, kebaikan kita banyak, Masya Allah, belum tentu kita ya ditutup oleh Allah dengan penutupan yang baik. Ya. Sementara si fulan berbuat maksiat terus-menerus, Masya Allah, kita tidak tahu. Mungkin hatinya ingin kembali kepada Allah. Mungkin karena dia bodoh. Mungkin dia tidak tahu. Akhirnya dia pun ingin kembali kepada Allah. Banyak Pak cerita-cerita teman-teman kita. Ya. Yang selama hidupnya bergelimang dengan maksiat. Tapi karena memang fitrahnya ingin kembali kepada kebenaran, subhanallah. Ternyata ketika mendengar kebenaran, mudah dia kembali. Iya, iya. Makanya kata seorang ulama, kemaksiatan, ya, yang menimbulkan yang menjadikan seseorang itu takut dan ia ingin kembali kepada Allah, barangkali itu lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan keujuban dan kesombongan. Ya. Ada orang taat tapi ujub dengan ketaatannya. Ada orang berbuat maksiat, rupanya dia malah ingin kembali kepada Allah, fitrahnya bergejolak dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi, Bapak sekalian dan ya dan ikhwah sekalian, ini sebagai sebuah peringatan buat kita. Apa itu? Yang pertama, kita jangan merasa bangga dengan amalan-amalan kita. Kita jangan merasa jauh lebih baik daripada ya teman-teman kita. Kita belum tentu lebih baik, Pak. Barangkali kita beramal soleh, alhamdulillah. Ya, ternyata apa yang terjadi, amalan soleh tersebut malah menimbulkan kesombongan, akhirnya di mata Allah kita rendah. Ada orang yang Masya Allah berbuat maksiat, tapi dia tunduk kepada Allah dan kemudian taubat kepada Allah, sehingga tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Bukan berarti kita tidak mengingkari orang yang berbuat maksiat, ya kita mengingkari. Ini juga sebagai peringatan Pak, agar kita terus ya berhati-hati, jangan sampai kita jatuh kepada maksiat. Kenapa? Yang kita khawatirkan itu pas kita berbuat maksiat, apa yang terjadi? Ajal menjemput. Ya kita nggak pernah diberitahu kamu bakalan mati tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa. Itu yang kita khawatirkan. Ya pas berbuat maksiat meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Nah ini Bapak sekalian, sebuah hadis yang saya sebutkan kemarin, di minggu kemarin, membuat kita merinding. Karena masalahnya kita nggak tahu, kita ini bakalan ditutup dengan apa? Kita hanya bisa berhusnudzon kepada Allah. Kewajiban kita, kata para ulama, berhusnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah akan mengikuti persangkaan hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Ya aku mengikuti persangkaan hambaku kepada diriku. Ya kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan ikuti persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, Allah pun akan mengikuti persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sekali lagi Bapak sekalian, ya, dalam hidup ini bersungguh-sungguh untuk mencari ya surga. Bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jangan sama sekali menganggap remeh kemaksiatan, sekecil apapun. Kata Ibnu Mas'ud, seorang mukmin melihat maksiat yang kecil seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Tapi seorang munafik melihat dosa yang besar seperti apa? Lalat yang lewat di depan hidungnya. Kecil. Makanya kata Ibnu Qudamah, dosa yang kecil, bila disertai dengan penganggapan remeh terhadap dosa itu, maka ia akan menjadi besar. Iya. Dosa kecil kalau disertai dengan apa?
menganggap remeh perbuatan dosa itu, dia menjadi besar, Pak. Subhanallah. Itu yang kita khawatir. Terkadang kita kan ya mudah, ini kecil. Ada SMS masuk ke saya, Ustadz, mau tanya, katanya, pacaran itu dosa kecil apa dosa besar ya? Saya tanya, kamu maksudnya apa nanya gitu? Ya terkadang kalau karena pertanyaan itu akhirnya apa? Dia menganggap cuma dosa kecil kok. Misalnya kalau memang ternyata itu dosa kecil. Akhirnya apa menganggap remeh? Kalau orang sudah menganggap remeh, Pak, biasanya dia tidak akan bertaubat. Makanya Rasulullah bersabda, "Fa iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap kecil. Karena permisalannya kata Rasulullah seperti orang yang mencari kayu bakar. Yang suatu kaum yang singgah di suatu lembah. Mereka masing-masing mencari kayu bakar. Yang ini bawa ranting, ini bawa ranting, dikumpulkan menjadi apa? Besar kata Rasulullah SAW. Ya, dan dosa kecil itu kata Rasulullah, kalau Allah membalas pelakunya itu akan membinasakan dia. Ya. Nah ini Pak, maka dari itu kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Ya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah, ya menjauhi kemaksiatan karena hidup kita di dunia tidak akan lama. 60 tahun selesai, 70 tahun selesai. Tapi ya itulah setan pinternya yang menghias-hiaskan ke mata kita bahwa kita ini seakan-akan akan hidup 1000 tahun lagi. Ya nasallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya tidak bisa